Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Albanjar Jakaria dari kelas D Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai regresi sederhana. Pada kesempatan kali ini saya mengambil judul skripsi dengan judul Pengaruh Penjualan Terhadap Laba Kotor pada PT Sepatu Bata Tbk tahun 2009-2018. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan variabel. Variabel terbagi atas dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Di sini saya mengambil variabel independennya yaitu penjualan dan variabel dependennya yaitu laba kotor. Langkah kedua yang akan kita lakukan yaitu menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penjualan terhadap laba kotor pada PT Sepatu Bata Tbk. Langkah ketiga yang akan kita lakukan yaitu menentukan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penjualan terhadap laba kotor pada PT Sepatu Bata Tbk periode 2009 sampai dengan 2018. Langkah keempat yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis terbagi atas dua, yaitu H0 dan 1. H0 yaitu tidak terdapat pengaruh, sedangkan H1 yaitu terdapat pengaruh. H0 di sini yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penjualan dengan harga pokok penjualan terhadap laba kotor, sedangkan H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara penjualan dengan harga pokok penjualan terhadap laba kotor. Selanjutnya langkah kelima. Langkah kelima di sini yaitu menentukan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan PT Sepatu Bata Tbk mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 menggunakan laporan keuangan triwulan, yaitu 40 data laporan keuangan PT Sepatu Bata Tbk tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan PT Sepatu Bata Tbk mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 dengan menggunakan laporan keuangan triwulan, yaitu 40 sampel laporan keuangan PT Sepatu Bata Tbk tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Langkah selanjutnya yaitu menentukan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu dengan menggunakan metode memanfaatkan data yang sudah ada seperti jurnal, e-book, kajian perpustakaan, dan dokumentasi. Langkah selanjutnya yaitu menentukan desain penelitian. Pada kotak sebelah kiri terdapat variabel X yaitu penjualan, sedangkan pada kotak sebelah kanan terdapat variabel Y yaitu laba kotor. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu menentukan divisi operasional variabel. Indikator pada variabel X yaitu yang pertama faktor harga jual. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor jumlah barang yang akan dijual. Selanjutnya indikator pada variabel Y yaitu yang pertama faktor penjualan, yang kedua yaitu faktor harga pokok penjualan. Setelahnya, langkah selanjutnya adalah menentukan analisis regresi sederhana. Persamaan umum regresi sederhana yang terbentuk dalam penelitian ini adalah Y sama dengan A tambah BP tambah E. Y sama dengan 3898677,147 tambah 0,436. Koefisien analisis regresi sederhana pada variabel independen ini yaitu penjualan sebesar 0,436. Artinya, jika penjualan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka laba kotor akan meningkat sebesar 3898677,147 tambah 0,436. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara variabel independen yaitu penjualan dengan variabel dependen yaitu laba kotor. Semakin tinggi penjualan, maka semakin tinggi pula laba kotor. Langkah selanjutnya sekaligus langkah terakhir yaitu menentukan uji hipotesis. Uji T berdasarkan hasil uji hipotesis untuk hubungan antara variabel yaitu antara variabel pengaruh penjualan terhadap laba kotor pada PT Sepatu Bata Tbk, variabel pengaruh penjualan hasil uji T pada taraf signifikan sebesar 5% atau 0,5 yaitu terhitung lebih besar tabel yaitu 48,798 lebih besar dari 2,024. Artinya HA diterima dan H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh penjualan terhadap laba kotor pada PT Sepatu Bata Tbk periode 2009 sampai dengan tahun 2018. Uji determinasi adalah sebesar 0,98 atau 98,4%. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 98,4%, sedangkan 1,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.
Demikianlah penjelasan saya mengenai materi ini. Sekian dan terima kasih.